Ngaco kan? Gue ini. Ibunya apa ibu? Nyonya kau. Ngaco duduk karena. Oke ya. Oke, saya unmute ya. Pimpin. Mana ke bang enggak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekalian saya mau ini ngeralat apa namanya tuh persamaan kemarin. Jadi ada kesilapan di sini ya. Di soal nomor 28 ada kesilapan sedikit. Mohon maaf ya. Yang namanya manusia tak lepas dari kesilapan. Yaitu di nomor 28 ini saya ralat ya. Karena agak sedikit fatal. Jadi harus saya bilang. Oh ya, sebelumnya jangan dicoret-coret ya. Siapa yang mencoret-coret nih? Saya bersih dulu. Clear drawing kayak gitu ya. Oke, kawan-kawan. Oh, astagfirullah. Nah, saya bacain soalnya nak ya, soal nomor 28 kemarin. Nah, setiap hari Amin berangkat menuju madrasah menggunakan sepeda yang berjarak 1,5 km dari rumahnya. Jika kecepatan selama perjalanan adalah 4,5 km per jam, maka waktu yang diperlukan Amin pergi pulang selama 1 minggu apabila ia masuk madrasah dari Senin sampai dengan Sabtu, dengan asumsi selama perjalanan tersebut ia tidak mampir atau berhenti, maka karena kemarin itu ada kekeliruan dikit, kayak gitu. Nah, yang benar itu adalah untuk mencari V sama dengan S per T. Maka kalau kita buat segitiga ajaibnya, maka segitiga ajaibnya seperti ini. Di sini apa namanya itu? Di sini ada V, di sini ada S, di sini ada T. Itu ini saya besarin dikit ya. Nah, ini V sama dengan S per T. Jadi kalau misalnya kita mau buat segitiga ajaibnya, berarti di sini ada V, di sini ada S, di sini ada si T. Sehingga kalau kita mau hitung T, berarti sama dengan S per V. Nah, ya. Nah, kemarin agak. Nah, yuk kita hitung yuk. Berapa dari si Amin ini berangkat nih dari apa namanya tuh? Dari rumahnya menuju madrasahnya kayak gitu. Nah, yuk jaraknya adalah 1,5 km dan kecepatannya adalah 4,5 km. Berarti waktunya untuk sekali perjalanan adalah 1,5 per dengan 4,5. Nah, berarti waktunya berapa guys? 1/3 jam. Nah, ya kan? 1/3 jam untuk sekali perjalanan. Kalau bolak-balik itu kan maksudnya bolak-balik itu berarti berapa kali perjalanan? Berarti 2 kali perjalanan, betul ya? Kalau 2 kali perjalanan berarti waktunya berapa? Ya 2 kali 1/3. Berarti waktunya adalah 2/3 jam seharinya. Nah, kalau seharinya 2/3 jam, kalau 6 hari berapa jam? Tinggal kita hitung. Karena kan Senin dengan Sabtu itu apa namanya itu? Senin dengan Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, berarti itu kan 6 hari. Berarti 2. Oke, berarti 2/3 jam dikali dengan 6 hari. Nah, ini bisa kita coret ya. 6 bagi 3 jadi 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka jawabannya adalah 4 jam. Oke. Nah, saya ralat nak ya. Jadi catatan kemarin mohon direvisi, diperbaiki kembali. Mungkin kemarin tuh saya lagi ngantuk atau gimana mungkin ya. Tapi begitu saya tengok rekodnya kembali kan kok jadi gini gitu. Dia ada kesilapan hitungannya. Oke? Oke, bisa terima kira-kira nak? Paham? Bisa. Paham. Oke, nah sekarang kita lanjut soal nomor 29. Apa yang baca kira-kira nak soal nomor 29? Coba dulu, ada yang ranking 1. Mana yang ranking 1? Ya, siapa tadi yang ranking 1 tadi? Yang ranking 1. Mindu Api Dijaya ranking berapa nak? Ranking 1. Mindu Api Dijaya. Ranking berapa?
Oh ya 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 ya. Ayo 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 baca soalnya nak nomor 29. Sebuah virus Sebuah sebuah virus ditempatkan pada sebuah kubus berukuran besar dengan volume V. Virus tersebut memiliki kemampuan untuk membelah diri dengan kelajuan menjadi dua bagian yang sama besar tiap detiknya. Pada detik ke-200, virus tersebut memenuhi seluruh bagian kubus. Pada detik keberapa virus tersebut mengisi 1/4 dari volume kubus tersebut. Oke, nah coba perhatikan dulu nak ya. Katanya ini virus ya. Virus itu menyebarnya itu sangat cepat. Jadi setiap detik itu sangat cepat penyebarannya. Gimana penyebaran virus Bang Ipul? Nah, virus itu menyebar kira-kira seperti ini nak cara penyebaran virus. Jadi misalnya virus pertama 1 misalnya kan, habis itu dia membelah diri jadi 2 misalnya. Nah, ini ini saya bawa ke tempat lain aja ya, biar kita punya banyak space dalam mengerjakannya ya. Oke. Temukan. Nah, ini saya pindahin ke sini ya. Apa kelihatan nak? Belum, Bapak. Belum kelihatan. Nggak kelihatan. Kecil atau nggak kelihatan? Kecil. Oh, kecil. Oh, berarti kelihatan, tapi kecil ya. Oke, yuk. Kita mulai dulu nih. Alhamdulillah. Nah, misalnya nak virus itu, nah ini virus awal ya, emak virus kita bilang, emak virus. Kemudian virus ini beranak nak. Nah, dalam waktu katanya sebuah virus ditempatkan pada sebuah kubus berukuran dengan volume V. Virus tersebut memiliki kemampuan untuk membelah diri dengan kelajuan menjadi 2 bagian yang sama besar setiap detiknya. Jadi pada detik ke-1 misalnya, pada detik ke-1 ini virusnya sudah berubah jadi 2. Udah jadi 2 nih sekarang. Nah, ini pada detik keberapa? Ini pada detik ke-1. Pada detik kedua ini berubah nih jadi 2 lagi. Berarti pada detik kedua ada berapa virus nak? Kira-kira nak? Ini 1, ini Pak. 7. Boleh juga. Oke. Nah, virus kedua 1, 2, 3, 4. Ini 4 berarti ya. Ada 4 virus yang berada di sini nak ya. Oke, kalau misalnya 2 detik detik ketiga berapa nih nak? Detik ketiga berarti ini belah 2 lagi ya. Ini 2, belah lagi. Nah, berapa virus sekarang nak kira-kira nak? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti ada 8 virus kayak gitu ya. Oke, berarti setiap detiknya dia double-double nih nak. Setiap detik-detiknya. Nah, taruhlah misalnya kan kubus itu. Nah, kubus itu isi maksimumnya misalnya 8. Isi maksimumnya 8 virus misalnya. Isi maksimumnya ada 8 virus. Kalau setengah dari 8 berapa kira-kira? Setengahnya berapa kira-kira? Setengah dari isi kubus berarti berapa kira-kira? Setengah dari isi 4. Kalau gitu pada detik keberapa si kubus ini punya virus sebanyak 4. Kalau dia 8 pada detik ketiga. Kalau dia setengahnya berarti pada detik kedua. Oh, kalau misalnya setengahnya dari 2, setengahnya dari 4. Setengahnya dari 4 seperempat dari isi kubus. Kira-kira berapa nih kira-kira? Berarti kan 2 ya. Pada detik keberapa dia kedua? Oh, 2 ya. Pada berapa? Pada detik ke-1. Oh, kalau kayak gitu ini pada detik ketiga full. Pada detik kedua seperempat setengah.
pada detik ke satu seperempat kan kayak gitu ya. Berarti berkurang satu detik nak ya. Betul? Betul ya? Logikanya dapat nak kira-kira nak. Nah, kemudian ada soal. Soalnya kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, soalnya saya gedein ya. Sekarang waktunya gedein soal. Nah, Alhamdulillah. nah, terus kemudian nak, yuk sekarang kita bahas soal yang ini. Nah, soalnya kira-kira seperti ini nak. Sebuah virus di tempat ukuran besar dengan volume V. Nah, virus tersebut memiliki kemampuan untuk membelah diri dengan kelajuan menjadi dua bagian yang sama besar setiap detiknya. Pada detik ke-200 nih, pada detik ke-200 nah ya, detik ke-200 isi apa namanya itu? Isi virus tersebut memenuhi seluruh bagian kubus. Nah, taruhlah misalnya nak seluruh kubus itu berapa misalnya? Misalkan 1000 virus misalnya. Misalkan 1000 virus. 1000, kita misalin aja nih biar gampang kita ini nih ya. 1000 virus. Kalau gitu detik ke-99 berapa virus kira-kira? Ayo, detik 199 berapa virus nak di sini? Ya 500 kan? Karena setengahnya kan? Oke, kalau gitu detik 198 berapa kira-kira? Ya 250 Bang, karena seperempatnya. Kayak gitu. Berarti kalau dia setengah, berarti berkurang sedetik. Kalau dia seperempat, dia berkurang 2 detik. Nah, katanya pada detik ke-200 full. Kalau misalnya mau jadi seperempatnya, berarti berapa? Ya tinggalin kurangin 2 detik. Berarti berapa detik, nak? 198 detik. Oke, sampai sini paham atau perlu saya ulangi kira-kira? Ulang, Pak. Paham? Ulang ya? Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Ya, ini sebenarnya ini nih penalarannya agak tinggi, tapi kan kita kan anak-anak yang istimewa kan, jadi kita emang harus terbiasa dengan soal yang level tinggi. Nah, apalagi ini anak laki-laki satu semua di sini. Saya hapus ya, saya ngapus papan tulis sekarang. Kelihatan saya ngapus kan? Alhamdulillah. Nggak ada yang mau ke bawah. Ya Allah. Ya lagi apa? Yahdi kamu ya. Khairul jazaa ya. Jadi dulu ayah kita namanya adalah Nabi Adam alaihissalam, ketika diciptakan dari tanah, lalu ini sambil ngapus ya, lalu kemudian ditiupkan ruh, lalu kemudian bersinar, aciu kata Nabi Adam. Nah, yang pertama di kata pertama yang dikeluarkan Nabi Adam adalah alhamdulillah. Makanya para malaikat menjawab ya yarhadikumullah. Ya. Nah, ayo kita bahas lagi yuk. Nah, saya bacakan soalnya nak ya. Sebuah virus ditempatkan pada sebuah kubus berukuran besar dengan volume V. Jadi ada sebuah kubus karena kubusnya besar nih. Nah, ditempatkan sebuah virus. Nah, virusnya di sini ya. Virusnya. Tapi kita buat di sini aja biar lebih terang gitu. Oke, lalu kemudian virus tersebut memiliki kemampuan untuk membelah diri menjadi bagian yang sama setiap detiknya. Jadi misalnya ini adalah emak virus di sini. Nah, lalu kemudian pada detik pertama berarti sudah ada berapa virus? Nah, ada dua virus. Ini pada detik ke-1 misalnya. Detik ke-1 berarti ada 2 virus. Nah, 2 virus. Pada detik kedua misalnya sekarang detik kedua berarti ini udah membelah jadi 2 ini. Nah, berarti pada detik kedua ada berapa virus? Ada 4 virus. Ini ada 2 virus, ini ada 4 virus kan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya pada detik ketiga berapa virus sekarang? Nah, ayo kita teliti yuk.
Oh, ini membelah lagi, ini membelah lagi, ini membelah lagi, membelah lagi, membelah lagi, membelah lagi, membelah lagi, membelah lagi. Berapa virus sekarang, nak? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini kan ada 8 virus ya. Oke, nah ingat nak, pada detik ke-8 itu ada 3 virus. Pada detik ketiga ada 8 virus, 8 virus. Pada detik kedua ada 4 virus, pada detik kedua ada 2 virus, gitu kan? Nah, misalnya. Nah, misalnya virus tuh dalam kotak ini bisa dalam sebuah kotak atau dalam sebuah kubus tersebut maksimalnya 8 virus. Nah, kalau full 8 virus. Berarti berapa detik, nak? Butuh waktunya? 3 detik. Oke, sekarang saya mau tanya. Kalau misalnya pada detik kedua berapa virus, nak? 5. Ayo, berapa virus? Ayo, berapa? Ini. Pada detik kedua berapa virus? 4 virus. Kayak gitu kan? Berarti ini ada 4 virus. Nah, buka 8 bagi 2, 4. Betul? Setengah dari 4, setengah dari 8. Betul? Iya. Ya, berarti kalau detik ke-8 full, kalau mau setengahnya berarti ke detik kedua, kurang 1 detik, betul? Betul. Paham sampai sini kira-kira? Kurang 1 detik. Nah, sekarang saya mau cari 1/4-nya. 1/4 dari 8 ini berapa? 2 virus kan? Oke, Ya. 2 virus itu berapa detik, nak? 1. 1 detik. Nah, berarti, oke, apa hubungan 2 ke 1? Dikurang 1 detik kan? Iya. Ya, paham sampai sini. Berarti dari full menuju setengah itu kurang 1 detik. Menuju 1/4 kurang 1 detik lagi. Betul ya? Oke, nah sekarang ini misalnya. Sekarang realitanya nih. Pada detik ke-200, virus tersebut memenuhi bagian kubus. Nah, ini pada detik. Nah, pada detik berapa, nak, katanya, nak? Pada detik ke-200. Maka kita misalkan lagi, virusnya berapa kalau full misalnya. Virus full misalnya 1000. Supaya jadi setengah, berarti kan virusnya kan ada berapa, nak? Virusnya 500. Detik. Ayo. Betul. Detik ke berapa? Kurangi 1. Berapa nih? Detik ke 200 kurang 1. 199. Kayak gitu. Nah, kalau mau ini, nak, virusnya jadi 250. Virusnya jadi 250. Berarti berapa detik? Detiknya jadi 198. Oke, intinya itu 250 kan 1/4 dari 1000 kan? Oh, berarti kalau mau menuju 1/4-nya berarti kita butuh berapa detik, nak? Pada detik berapa? Pada detik 198. Nah, bisa kira-kira apa min 2 benar meriah? Oke, nah kalau mau dicatat silakan dicatat dulu, nak. Saya mungkin ambil roti sebentar ya. Iya, Pak. Halo? Ini ditutup enggak ya? Bisa dulu main. Ini di sini apa yang pentingnya? Mana tuh sampai dapat? Nah, oke, udah dicatat kira-kira, nak? Nah, kalau udah kita lanjut. Belum. Oh, berarti masih bisa. Agus. Mana?
Ya, kita lanjut ya. Iya, Pak. Lu tanya tinggal. Ada yang mahal Ya, namanya. kalau ada yang mau ditanya silahkan tanya anak ya. Boleh angkat tangan, tapi angkat tangan di ini atau boleh di mana? Atau boleh di chat juga boleh. Iya, Pak. Ya. Jam berapa pulang dari sekolah rencananya? Anak Ya, kami udah sekolah. Oh, siap nih langsung pulang ya. Pak, kita jam berapa sih ya, Pak? Kita jam berapa? 10, Yuk, kamu tuh 9.40, 11. Oh, kita mau sampai habis. Ya, jam 11 lah ya. Allah. Halah, kenapa halah? Jangan cepat pulang ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, soal berikutnya. Oke, min 45. Aceh besar, baca nak. Ya nak. Allah Ta'ala menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasangan. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Az-Zariyat 49 dan Yasin ayat 36. Di antara ciptaan Allah dan berpasangan adalah muatan dasar pembawa interaksi dan penyusun atom yang dibedakan menjadi muatan positif dan negatif. Gambar berikut menunjukkan interaksi antar dua buah atau pasangan muatan listrik yang memiliki besar muatan yang sama. Dari pasangan atom berikut ini, yang paling tepat menunjukkan arah gaya interaksi dua buah muatan adalah... Oh, ayo, coba jawab dulu nak di kolom komentar. Siapa yang pilih A, siapa pilih B, siapa pilih C, siapa pilih D. Ayo, coba jawab dulu nak di kolom komentar. Coba jawab dulu nak di kolom komentar. Siapa pilih A, siapa pilih B, siapa pilih C, siapa pilih D. B. Ayo, siapa pilih. Oke, ada yang jawab ini apa namanya tuh di kolom komentar. Oke, ada jawab B, ada jawab A, ada jawab ini ya. Oke, yuk kita jawab ya. Nah, oke adik-adikku, mari kita jawab dulu ya. Nah, apa namanya tuh? Ada seseorang namanya si kolom, buat hukum namanya hukum kolom. Nah, ingat ada ya, hadis ini hukum nah bukan haji ya. Jangan disangka itu haji, hukum kolom ya. Oke, nah, hukum kolom ini jadi kata si kolom kalau ada muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, maka dia akan tarik menarik. Jadi tarik menarik itu simbolnya seperti ini, positif narik negatif, negatif narik positif. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya positif sama positif ngapain? Kalau positif sama negatif, maka dia akan saling tolak menolak. Tolak menolak itu simbolnya si positif kabur, si positif satu lagi kabur. Nah, kalau negatif mana Bang Ipul? Kalau negatif dia akan tolak menolak juga. Nah, ini ke sini, ini ke sini gitu. Nah ya. Oke, nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau misalnya dia sejenis, maka akan saling tolak menolak. Oke, tolak apa nak? Tolak menolak. Kalau misalnya berbeda jenis, maka akan ngapain? Maka akan tarik. Berbeda jenis, maka akan tarik menarik. Oke.
Nah, sekarang kita analisis dulu nih. Analisis dulu apa namanya itu geraknya. Positif sama negatif. Harusnya ngapain? Harusnya tarik, menarik. Betul nggak grafiknya, Nina? Oh, betul. Maka langsung jawab saja. Langsung jawab aja A nanti. Dah, betul. Gitu, ya. Jadi itu untuk menghemat usah periksa jadinya. Tapi kalau mau kita periksa pun pasti jawabannya A juga. Positif sama positif harusnya ngapain? Harusnya positif sama positif adalah tolak tolak. Ini tarik menarik. Berarti salah. Negatif sama negatif harusnya negatif sama negatif juga tolak tolak menolak. Ini satu mengejar, satu lari ya. Oke, salah juga. Sementara yang D Nah, sementara yang D positif sama negatif seharusnya ini adalah tarik menarik. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Oke, selamat yang udah benar jawabnya A. Iya. Oke, A ya. Oke. Nah, Pak, kami bacakan mencatat. soal yang ini. Oh, mau catat? Boleh. Akan dicatat Luna ya. Kebetulan saya sedang batuk. Saya juga telat makan pagi. Pas sekali nih. Aduh. Pak, ada yang mau nanya. Silakan nak, silakan tanya nak. Apa? Almar. Kenapa nak? Kenapa? Nggak ada di. Udah, Pak. Lanjut aja. Oke, mari kita lanjutkan. Boleh. Oke, nah, ayo kita lanjutkan ya. Mana foto saya tadi? Tunggu, ada yang chat nih, ada yang nanya. Udah, Pak. Astagfirullah. Nah, nomor 31. Nah, karena ini soalnya kepotong, saya bacain ya. Perhatikan apa namanya itu lensa cembung berikut ini. Jadi ada garis-garis. Nah, garis-garis ini namanya adalah sinar datang. Namanya apa tadi, Nak? Sinar datang. Nah, terus kemudian gambar di atas merupakan berkas sinar cahaya yang datang sejajar sumber utama, kayak gitu. Nah, lalu kemudian apa lagi katanya? Nah, melewati permukaan lensa berkas sinar akan dibiaskan melewati lensa dan membentuk bayangan dalam bentuk seperti apa. Nah, ingat Ina ya, ada namanya tuh sifat. Cara ingatnya gini. Konvul. Apa namanya? Konvul. Konvergen mengumpul. Mengumpul. Ingat ya, ada sifat namanya adalah konvul. Apa dek? Konvergen mengumpul. Nah, lensa itu ada dua jenis. Pertama namanya adalah lensa cembung. Yang kedua namanya adalah lensa cekung. Nah, kalau cembung dia bentuknya kayak perut lagi gembung. Nah, ini cembung ya. Nah, cembung. Kalau cekung itu perutnya kayak kurus belum makan. Nah, ini cekung nih ya. Gitu nah ya. Terus kemudian lensa cembung ini sifatnya adalah konvergen. Konvergen. Kalau cekung sifatnya adalah divergen. Apa itu konvergen? Nah, ingat, konvergen itu adalah mengumpulkan cahaya. Konvul. Konvergen mengumpul. Berarti ini sifatnya apa? Mengumpulkan cahaya. Kalau divergen berarti apa? Kalau divergen berarti menyebarkan. Kan lawan dari kata ngumpul menyebar ya. Berarti ini menyebarkan cahaya.
Oke, nah jadi karena ketika cahaya-cahaya seperti ini datang, karena ini adalah lensa cembung, maka sifatnya mengumpulkan ke suatu titik. Misal titiknya di sini misalnya, dia akan kemari ciu, kemari ciu, kemari ciu, dan kemari ciu. Wah, mengumpul dia kayak gitu ya. Oke, nah kalau gitu gambar yang paling betul yang mana kira-kira? Ayo, yang mana nak kira-kira nak? A, B, C atau D? C. C, pinter. Maka jawabannya adalah yang C. C. Pinter. Up. Nah. Oke, next soal selanjutnya. Nah, nomor 32. Yang baca kira-kira nak? Baharudin. Baca nak Baharudin. Sebuah magnet yang diketahui memiliki kutub utara dan selatan digosokkan secara searah pada sebatang besi PQ. Secara berulang dari kiri ke kanan seperti terlihat pada gambar di atas. Pernyataan berikut yang menggambarkan polarisasi magnet pada batang PQ yang paling benar adalah... Oke, nah jadi karena lihat dulu nih. Ini adalah cara membuat magnet dengan cara menggosok. Nah, kalau menggosok itu karena teorinya gini, teorinya. Nah, apa nama tuh ujung magnet yang dikenai ujung magnet yang dikenai ujung magnet yang dikenai bukan ujung magnet yang dikenai Kak. Tunggu ini ya. Oke, nah ini ya teorinya ya. Besi yang dikenai ujung magnet, besi yang dikenai ujung magnet akan membentuk magnet. Jadi besi tadi nak yang digosok-gosok dengan magnet itu akan jadi magnet. Akan membentuk magnet di mana kutub ujung yang dikenai magnet, kutub ujung yang dikenai magnet sama dengan ujung magnet yang digosokkan, dengan ujung magnet yang digosokkan. Oke, saya ulangi ya. Besi yang dikenai ujung magnet akan membentuk magnet. Jadi karena magnet itu kan ada berapa kutub? Nah, magnet itu selalu akan membentuk dua kutub. Jadi kutub magnet itu apa? Terdiri dari utara sama selatan. Seandainya selatan ini saya potong, ini pun juga akan membentuk dua kutub, utara selatan. Dia potong lagi, tetap akan membentuk utara sama selatan. Jadi dari dua kutub utara sama kutub selatan kayak gitu. Nah, di sini ada sebuah magnet batang, terus kemudian ini ada batang besi digosok nih, ceret kan kayak gitu ya. Nah, ujung yang pertama kali kena magnet siapa kira-kira? Si P kan? Maka magnet si P ini akan sama dengan magnet yang digosokkan. Berarti ini P itu magnetnya magnet apa kira-kira? Berarti ini magnetnya utara. Berarti ini sisanya nih. Kalau ini utara berarti ini selatan. Maka jawaban yang paling benar adalah P adalah kutub utara dan Q adalah kutub selatan. Jawabannya adalah C. Ya, gitu nak ya. Karena dia menggosok nanti gini nih, kan searah tuh, bolak-balik dia. Nah, oke. Ada pertanyaan kira-kira kawan-kawan? Tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, soal nomor 33. Siapa yang baca nih, nak? Nada, baca Nada. Pak. Sebuah rangkaian bel listrik yang terpasang di sebuah madrasah terlihat seperti gambar Ada yang di belum bawah bisa? ini.
Terus? Pada rangkaian tersebut terpasang 4 buah bel dan beberapa isolator berbentuk bangun datar. Pak Budi hendak menyalakan bel listrik tanda pulang sekolah. Manakah di antara bangun datar tersebut yang merupakan isolator sehingga hanya terdapat 2 buah bel yang berbunyi? Oke, tadi ada yang bilang 32 belum selesai. 32 jawabannya C, nak. Bagi yang belum tadi ya, yang kelewatan ya. Oke, 33 sekarang, nak. Kita tahu nah, ada yang namanya itu adalah isolator. Nah, isolator itu apa? Gimana nih? Ada yang namanya isolator. Isolator itu apa? Isolator itu adalah apa namanya tuh bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik ya. Oke, ini tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, kawan dari atau lawan dari isolator namanya adalah konduktor. Jadi konduktor itu adalah yang bisa menghantarkan arus listrik kayak gitu. Nah, sekarang kita coba dulu yuk. Ingat nak ya. Tadi kita sudah bahas bahwasanya arus itu mengalir dari kutub positif menuju negatif. Ini kita tes dulu nih. Nah, soalnya adalah sebuah rangkaian bel listrik di suatu madrasah terlihat seperti gambar di bawah ini. Pada rangkaian tersebut terpasang 4 buah bel dan beberapa isolator berbentuk bangun datar. Jadi nak bangun datar itu yang bulat ini, yang apa namanya itu segitiga ini, terus kemudian apalagi nih persegi bulat apa nih bentuknya nih? Layang-layang ketupat ya. Maka ini disebut isolator kayak gitu kan. Nah, terus kemudian manakah di antara bangun datar tersebut merupakan isolator sehingga hanya terdapat 2 buah bel yang berbunyi. Ayo nah kita periksa satu-satu. Pertama-tama, ini agak ini sedikit nih ya. Saya beri tinta warna kuning. Nah, katanya yang menjadi isolator adalah bulat ini. Terus kemudian lagi siapa lagi? Segitiga. Terus kemudian siapa lagi nak? Persegi ya. Ini isolatornya ya. Yuk sekarang nak. Arus mengalir positif menuju negatif. Apakah bel ada yang berbunyi 2 biji? Ayo, arus mengalir nak. Ciu mengalir. Nah, sampai sini bisa ngalir lagi. Dia terbagi 2 nih. Nah, ciu gitu kan. Nah, dari sini nggak sampai negatif. Berarti yang A itu salah. Karena situ baru bisa hidup kalau misalnya positifnya terhubung dengan negatif kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ganti warna. Kita ganti warna ungu lagi. Nah, sekarang yang jadi isolatornya adalah bentuk bulat seperti ini, bentuk bulat, lalu kemudian bentuk apa lagi? Bentuk kotak, lalu kemudian bentuk apa lagi? Segitiga. Nah, yuk sekarang kita coba yuk. Arus mengalir dari positif menuju negatif. Ayo, nah push. Nah, sampai sini terhalang, nggak jalan lagi karena udah ada yang isolator. Nah, berarti arusnya itu keputus, hanya bisa lewat sini saja. Nah, ketika lewat di sini, nah ini keputus. Nah, karena ada yang ungu ya sebagai isolator. Di sini pun berarti dia cuma bisa belok sini. Nah, sampai di sini pun ada ungu lagi yang menghadang. Berarti nggak bisa juga. Berarti arusnya tidak jalan di sini. Nah, selanjutnya kita ganti warna lagi ya. Kita ganti warna hijau ya. Kita ganti warna hijau ya. Nah, warna hijau sekarang. Warna hijau itu siapa aja sekarang? Segitiga. Oke, segitiga yang hijau. Terus kemudian lagi belah ketupat nih ya. Belah ketupat nih. Terus kemudian bulat. Nah, ayo sekarang bisa nggak arusnya lewat? Nah, arus mengalir dari positif menuju negatif. Nah, sampai ke sini kementok. Ada hijau ngehalang dia, ada isolatornya. Berarti nggak boleh lewat. Sampai sini pun nggak boleh lewat lagi. Oh, berarti yang C ini dua-duanya arus nggak boleh lewat. Kayak gitu. Nah, sekarang kita cek yang D. Yang D ini berarti kita pakai warna merah ya. Oke, nah yuk. Ya, sekarang warna merahnya kita ini nih. Oke, segitiga.
segitiga nak ya. Oke, terus kemudian siapa lagi nih? Per segi apa? Belah ketupat ya. Satu lagi kotak ya. Oke. Nah, arusnya mengalir atau enggak kira-kira? Nah, yuk arus mengalir dari positif menuju negatif. Ciu mengalir nak ya. Nah, sampai di sini bisa lewat karena nggak ada yang merah. Di sini dia nggak bisa lewat karena ada yang merah nih. Berarti arus cuma bisa lari kemari. Nah, ketika lari kemari, ciu kayak gitu kan, harus terbagi lagi. Sebelah sini, sebelah ini. Ke sini nggak lewat ke yang merah nih. Di merah nih dianggap isolator. Nah, dia bisa lurus ya. Oke, karena nggak ada yang menghadangi dia. Ciu. Nah, sampai negatif rupanya. Berarti yang sampai negatif hanyalah si D saja. Maka D inilah yang kemudian jadi jawaban. Ya, gitu ya. Ada berapa bel yang bunyi bang? Ada 2. 1 sama 2 bel. Nah, oke. Nah, bisa ya. Ini agak repot dikit nih. Ya. Kok kedengar? Iya, betul ya. Oke, udah. Ada pertanyaan sejauh ini kawan-kawan? Enggak. Tidak ya. Kalau tidak berarti kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kami Pak baca. Oke, siapa yang baca? Siapa yang baca sekarang? Kami Siapa kami itu? Oke, baca nak. Dari min berapa? Min 11. Min 11 mana Aceh? Min 11 Aceh Barat. Oh, min 11 Aceh Barat. Oke, nak silakan baca nomor 34. Seorang santri melempar sebuah pesawat kertas ke arah timur. Setelah menempuh jarak 40 meter, pesawat kertas tersebut membelok arah menuju tenggara sejauh 50 meter akibat pengaruh angin yang cukup kuat. Arah kecepatan angin tersebut adalah ke arah... Oke, nah sebelumnya kita harus hafal dulu nak arah mata angin. Timur kemana timur? Nggak tahu ya? Kita nyanyi sama-sama yuk. Berhubung ini udah naik kelas kan, dari ranking 1 ranking 2 semua, kita nyanyiin lagu mata angin. Yuk, 1 2 3. Timur, tengah, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur. Ayo semuanya, 1 2 3. Timur, tengah, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur laut. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yes. Kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut pembahasannya. Kenapa pelangi, Pak? Oh ya, seorang santri melempar sebuah pesawat ke arah timur. Berarti timurnya mana? Sini ya. Ciu, ya kan? Ke arah timur kan? Dengan setelah menempuh jarak 40 meter, pesawat kertas tersebut belok ke arah tenggara. Tenggaranya kemana kira-kira? Sini ya. Belok sini ya. Belok ke arah sini ya. Yalah, Bang. Belok ya. Ciu, kayak gitu kan? Gitu kan? Nah, terus kemudian arah menuju sejauh berapa? Ini 40 meter, ini berarti 50 meter gitu ya. Nah, akibat pengaruh gaya angin yang cukup kuat, arah kecepatan angin tersebut titik-titik berapa gitu. Nah, dalam hal ini ini kira-kira bentuknya apa nih kira-kira? Bisa nggak kita potong nih nak? Kita potong ya, kita potong bagian ini. Bagian ini kita bawa kemarinya. Oke, kita potong, kita bawa kemari ya. Ini saya hapus ya. Oke, sehingga di sini berapa nih? Berapa tadi kecepatannya? Jaraknya 50 meter kayak gitu kan? Ke arah. Oke, nah kalau kayak gitu apa namanya tuh? Arah kecepatan tersebut adalah ke arah mana ya? Oh, kalau kayak gitu gimana caranya kalau misalnya arah apa namanya tuh kita ngelempar pesawat ke sini ke arah lurus ya, ke arah timur. Lalu kemudian pesawatnya belok ke arah bawah. Kira-kira arahnya kemana kira-kira yang menekan ya? Berarti ada sesuatu yang menekannya ke arah
bawah. Kayak gitu kan. Ke arah bawah nih berarti arah mana kira-kira nih? Arah timur kah, tenggara kah, selatan kah, barat daya kah? Kira-kira mana dia, Nak? Ayo, kemana dia? Ke arah selatan. Maka kalau ditanya arah kecepatan angin tersebut ke arah mana? Ke arah selatan. Karena menuju bawah dia ya. Oke, bisa ya? Kita mata angin aja. Oke, selanjutnya soal 45. Nah, siapa yang baca nih? Min Dua Langsa, baca dong ya. Min Dua Langsa nomor 35. Seorang ahli oseanografi bernama Francis J. Costello pernah menyampaikan laporannya sebagai hasil kajiannya terhadap fenomena air laut dan air tawar yang tidak bercampur di Selat Gibraltar. Fenomena ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu dalam surah Al-Furqan ayat 53 dalam fisika. Fenomena bertemunya dua air laut namun tidak saling bercampur ini disebabkan karena adanya perbedaan. Oke, nah ada ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53. Sebenarnya nggak cuma surat Al-Furqan ayat 53, ada juga di dalam surat Ar-Rahman. Kayak gitu kan yang bunyinya seperti ini. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Kan ada kayak gitu ya. Di antara apa itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu dibiarkan dua laut yang saling mengalir dan yang dua laut itu tidak saling melewati batas. Di dua mereka itu ada batas kayak gitu kan. Nah, kenapa kalau misalnya seperti itu, kenapa bisa seperti itu? Nah, kalau dalam agama kan pasti itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam sains memang semuanya itu kekuasaan Allah, tapi tentu ada sebabnya kayak gitu. Jadi ternyata Allah menciptakan sesuatu yang disebut dengan yang namanya massa jenis. Jadi apa namanya itu? Misal pernah nengok minyak sama air. Minyak sama air, ini minyak, ini air. Nah, ini minyak, ini air. Minyak sama air kan tidak bersatu kan? Kenapa? Karena perbedaan massa jenis. Minyak itu massa jenisnya misalnya 800 kg per dengan meter pangkat 3. Air itu massa jenisnya misalnya 1000 kg per meter pangkat 3. Jadi minyak dan air itu nggak mungkin bersatu kayak gitu. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu? Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Ternyata dalam kehidupan kita minyak dan air itu bisa bersatu. Di mana tuh? Di santan. Pernah makan santan? Pernah minum santan? Ya kan? Nah, santan itu adalah minyak dan air yang belum dipisahkan gitu. Jadi ternyata kuasa Allah Ta'ala itu bisa menyatukan dua hal yang berbeda massa jenis kayak gitu, dan bisa memisahkan karena massa jenis juga kayak gitu. Jadi ini jawabannya adalah apa namanya itu fenomena tersebut dua air laut namun tidak saling bertemu bercampur ini disebabkan karena adanya perbedaan apa? Jawabannya lebih tepat adalah karena perbedaan massa jenis. Ingat ya, massa jenis itulah yang menyebabkan minyak sama air tidak bercampur, air laut pun juga tidak bercampur, gitu ya. Oke, lah lanjut ya, lanjut. Bisa ya? Oke, nomor 36, silakan baca. KB2 1KS, siapa tuh? KB2 1KS. Setelah melakukan penyembelihan dan pemotongan hewan kurban, Amin merayakan momen Hari Raya Idul Adha dengan tradisi membuat daging sate bersama keluarga. Proses pembuatan dilakukan dengan memanggang daging pada sebuah tungku pemanggangan menggunakan arang. Untuk mematangkan daging sate diperlukan perpindahan panas dari arang yang sudah dibakar ke daging sate. Perpindahan panas yang terjadi pada proses tersebut adalah... Oke, perpindahan panasnya disebut apa gitu ya? Oke, nah
perpindahan panas itu nak, cara berpindahnya panas atau cara berpindahnya galon, cara berpindahnya panas ada 3 cara. Yang pertama dengan cara namanya konduksi. Nah, konduksi. Konduksi itu gimana Bang Ipul? Konduksi itu seperti ini nak. Tempat tanpa Tidak mengikuti melalui zat tentara. tentara ya. Iya, jadi misalnya ini lilin. Nah, lilin lalu kemudian saya taruh besi. Nah, ini kita nah, lama-kelamaan bes panas itu akan ngalir dari sini kemari. Nah, sehingga pada ujung sini kita akan merasakan panas juga. Nah, panasnya pindah, tapi besinya nggak pindah. Berarti perantaranya nggak pindah. Perantara nggak pindah. Nah, itulah yang disebut dengan konduksi. Panasnya pindah, sementara penghubungnya atau perantaranya tidak pindah. Nah, yang kedua ada namanya itu adalah konveksi. Nah, konveksi itu gimana Bang Ipul? Konveksi itu misalnya seperti ini nak, kita masak air. Nah, masak air nih kan. Nah, habis itu kita taruh tangan kita di atas ini. Lalu kemudian ketika air ini menguap, maka akan terasa hangat atau panas di tangan kita. Lalu kita balik lagi, oh ternyata di tangan kita itu banyak butir-butir air kayak gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan panas disertai perantaranya. Nah, lalu kemudian yang ketiga ada namanya adalah Radiasi. Nah, radiasi. Radiasi itu gimana, Bang? Radiasi itu adalah pancaran. Jadi misalnya ini adalah sinar matahari, lalu kemudian ini kita, Bang Ipul yang ganteng kan? Nah, jadi kayak gitu dia melalui pancaran. Nah, sekarang kita telah yuk soal nomor 36 tadi. Setelah melakukan penyembelihan dan pemotongan hewan kurban, Amin merayakan momen raya Idul Adha. Nah, dengan tradisi membuat daging sate bersama keluarga. Sebenarnya ini sih sebenarnya momen Idul Adha itu seharusnya digunakan untuk berkurban ya. Ya, ini mungkin lagi kurban ya. Oke, proses pembuatan dilakukan dengan memanggang daging pada sebuah tunggu pemangkangan. Nah, ini ada api. Lalu kemudian untuk mematangkan sate diperlukan perpindahan panas dari arang yang dari daging sate. Perpindahannya dari mana? Dari arang. Nah, perpindahan dari arang ke daging sate. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita makan daging sate, ada arangnya nggak? Ada. Ada ya. Oke, ada ya. Oke, berarti ada yang nama, ya ada arangnya. Oh, sedikit ya. Ya. Gosong Pak kan? Ya, gosok ya. Ya, pertama-tama itu kan ada api, berarti kan ada yang namanya pancaran, berarti ada yang namanya radiasi. Nah, terus kemudian berarti jawabannya antara siapa nih? Antara si A, nggak mungkin konduksi kan? Oke, nggak mungkin ada konduksi kan? Maka jawabannya adalah antara A dengan C. Nah, yang jadi permasalahan sekarang memang sate, arangnya itu nyangkut ke sate atau enggak. Kalau misalnya nyangkut ke sate, berarti ada konveksinya, ada perpindahan mediumnya. Berarti jawabannya adalah C. Kalau misalnya arangnya itu enggak ikut, cuma berarti kan arangnya nggak ada di sate. Ya kita makan daging aja, daging yang sudah dipanggang, nggak ada arangnya. Berarti jawabannya hanya radiasi saja, kayak gitu. Nah, di sini kita lihat kan apa namanya tuh arangnya di sini
memang betul ketika kita bakar ikan atau bakar sate biasanya kan kita makan arang kan. Ada arang, bekas-bekas arang yang muncul kan, yang betul memang. Tapi di kasus ini coba kita perhatikan gambarnya, sepertinya nggak ada arang, ya kan? Nah, berarti jawabannya itu lebih kepada radiasi. Enggak betul tadi. Ya. Oke, jadi memang betul memang ketika kita Bapak pernah nggak makan ikan? Pernah, itu bilang kan. Ada arangnya nggak di ikan tersebut? Ada, berarti kan konveksi. Iya betul memang, tapi dalam hal ini karena coba kita perhatikan pertama alatnya ini dibuat rapat-rapat supaya arang tak masuk. Yang kedua kita lihat gambar sepertinya ini lagi nggak arang kayak gitu, berarti berarti ini radiasi saja gitu ya. Oke guys. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Enggak. Nah, oke. Nah, mari kita Nah, sekarang mari kita baca nak nomor 37. Nah, the result of the experiment from an object that has vertically free fall or shot is in the following table. Jadi ada sebuah percobaan eksperimen menjatuhkan benda vertikal ke atas, geraknya jatuh bebas dari atas sebuah meja kayak gitu. Nah, di sini ada apa namanya itu, ada height tinggi dalam sentimeter 250, 150, 100, terus kemudian lagi 60 sama 40. Di sini ada energi kinetiknya. Ini ada 0, ini ada energi potensialnya 100. Di sini ada 40, di sini ada 60. From the table, the ratio between A dan B adalah A-nya mana nih? Oh, A ini ya A. Oh, from the table, rasio A dan B adalah titik-titik berapa kayak gitu ya. Oke, coba nak. Energi kinetik dengan ditambah dengan energi mekanik. Sebentar, ada WhatsApp yang masuk. Nggak datang. Oke, nah energi kinetik ditambah dengan energi mekanik, energi kinetik ditambah dengan energi potensial akan menghasilkan energi mekanik yang nilainya selalu tetap kayak gitu. Coba nak kita tambahin 0 tambah 100 berapa guys? 100. Oke nak, kita tambahin yuk. 40 tambah 60 berapa nak? 100. Oke, 60 tambah 40 berapa nak? 100. Nah sekarang nak 76 tambah berapa supaya sama dengan 100? Ayo. Kenapa itu 24. Iya 24. Sekarang nak ini berarti sama dengan 100 juga kan? Coba sekarang 16 tambah berapa supaya 100? 84. Oke, berarti di sini ada 84. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan. Rasio itu artinya adalah perbandingan. Perbandingan antara A dan B adalah A itu 84, B itu adalah 24. Nah, sekarang sama-sama bagi 2 berapa nih, Nak? 8 bagi 2 berapa? 8 bagi 2 4. Berapa nih? 42 ya. 42 sama dengan 1, 2 ya, betul? Ya, Pak. Sama-sama bagi 2 lagi berapa, guys? Ayo berapa, guys? 2 bagi 2 ya. 2. Weekend 21. Ya, 21 dibagi dengan 6 ya, nggak bisa pisah lagi ya? Enggak. Ya. Berarti jawaban 21. Udah selesai. Udah, berarti jawabannya berapa guys? Jawabannya adalah 21 banding 6. 1 bagi. Sekian.
Silakan aja. Sudah ada pertanyaan sudah tidak? Aduh. Pak, jawabannya 21:6 ya? Iya, 21:6. Atau jawabannya bisa saja dibuat seperti ini. Jawabannya bisa saja, apa namanya tuh? Berarti jawabannya ada 3 nih ya. Bisa 84:21. Kita kecilin lagi, bisa jadi 24 ya. 24 bisa saja 42/12. Kecilin lagi, terakhir berapa? 21/6. 36 radiasi Y. Udah siap, Pak, ya? Ya, belum. Kita 10 menit lagi nih. Berapa menit lagi ya? 10 menit lagi ya. Oke, nah selanjutnya. Ya, kurang lebih segitulah. Apanya cepat pula kalau berapa, Pak? apa? Sampai berapa habis? 11. Yes. Ya, apa ya? Semakin cepat pulang kalian ya? Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke, ini kita bahas dulu ya. Oke. Sudah ada pertanyaan tadi? Oh ya, ada pertanyaan tadi ya. Tadi ada yang nanya nih. Nomor 35, Pak. Iya, coba jelasin lagi nomor 35 ya. Udah, Pak. Nomor 35, Pak. Udah. Iya, nomor 35 coba dijelasin ya. Yang kata yang kata tentang fenomena alam. Oke, saya ulangi nak ya. Saya ulangi. Jangan, Pak. Lanjut aja. Oke. Batuk saya. Nah, seorang ahli oceanografi adalah yang belajar tentang laut kayak gitu kan. Nah, Francis J. Cousteau pernah menyampaikan laporannya sebagai hasil kajiannya terhadap fenomena air laut dan air tawar yang tidak bercampur di Selat Gibraltar. Jadi lihat gambar. Jadi di sini ada air. Airnya satu berwarna hitam, satu lagi berwarna coklat. Nah, terus kemudian fenomena ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Quran ayat 14. Mari kita lihat dulu nak. Al-Quran ayat 14 supaya ini ya. Ayo kita cek dulu yuk. Nah, cek lo cek. Beda. Oke, mari kita cek dulu ya. Mana kau? Quran surat berapa tadi nak? Quran surat Al-Fatir ya? 3. Al-Fatir ayat 14. Al-Furqan ayat 53 kayaknya tadi. ya, saya tengok balik. Ayat Al-Furqan ayat 53 ya. Oh, udah dapat, Pak. Udah, Pak. Al-Furqan. Mana nih kawan? Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan di ini tawar dan segar yang sangat asin dan pahit. Dan dia jadikan antara kedua dinding dari batas yang tembus. Al-Furqan ayat berapa? 53. 3. Nah, Oh, udah tahu kami Pak artinya, Pak. udah tahu ya? Udah tahu kan? Gak usah lagi kan? Udah kami cari, Pak. Udah dicari ya? Oke, berarti kita Sudah. kabul lagi ya. Oke, Nggak nah perlu sekarang lagi, coba Pak. ya. Cara mencari ayat. Dan dialah yang membiarkan dua laut Al-Furqan. mengalir berdampingan. Nanti ini tawar dan segar yang lain sangat asin dari pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Dengar kan enggak? Kedengaran. Dengar. Oke, dah ya. Oke, kalau gitu
Surah Al-Quran. Oke, nak sekarang coba kalian ada soalnya semua kan? Enggak. Ada. Ada. Enggak. Oh ya. Ada. Oh, ya. Mari kita lanjut ya. Nah, kalau gitu kita lanjut soal nomor 38. Kami enggak ada. Nah, fungsi dari penciptaan bintang sudah dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana juga dijelaskan dengan rinci dalam kitab Al-Qaulul Mufid karya Syekh Utsaimin, seorang syekh dari Arab Saudi namanya Syekh Utsaimin. Di antara fungsi penciptaan bintang yang tidak relevan sebagaimana tercantum dalam Al-Quran adalah titik-titik yang mana. Bintang itu bahasa Arabnya apa, Nak? Artinya kami nggak tahu. Najmatun. Bintang itu najmun ya, najmun. Nah, coba perhatikan di sini ada waja'alna rujuman lisayatin wa atat lahum azab sa'ir. Wa alamati bin najmi. Oh, ada najmi, berarti ada kata bintang di sini. Ini ada kata najmi, berarti ada kata najmi di sini. Di sini coba kita lihat wa anna kunna na'at minha muqaidis lisama'i faman yastami'ul ana yajid lahu sihabar rosada. Berarti jawabannya itu antara A dengan D karena tidak ada kata bintangnya kayak gitu. Nah, waj'alna rujuman lisayatin wa atad lahum azabas sa'ir. Ini di surah apa nih kira-kira, Nak? Ayo, surah ini katanya kalau kita sering baca sebelum tidur, maka apa namanya tuh kita akan terhindar dari azab kubur. Ayo, ayat apa, surah apa itu? Al-Mulk. Ayat Al-Mulk. Coba buka, Nak, surat Al-Mulk, Nak, yang ada artinya ini. Apa itu surah Al-Mulk itu diawali dari kata Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqas samawati wal arda min tibaq. Mana lagi? Salah baca. Ya, coba kita buka ya surat Al-Mulk ya, waja'alna rujuman. Mana nih? Ayat keberapa? Ayat keberapa tuh? Kok hilang nih? Oke, coba kita buka dulu surah Al-Mulk ya, ayat. Oke. Surah Al-Mulk dan artinya. Surah, dapat, Nak? Halo? Halo? Lagi cari, Pak, lagi cari. Oh, lagi cari. Oke, coba kita cari dulu surah Al-Mulk artinya apa. Apa tadi mulai? Qad zayyana sama ad-dunya bimasabiha. Takadu qalu bala qalu fa'taru innal ladzi yu'assiru la ya'lamu huwa alladzi ja'ala lakumus arda ya. Waja'alna ayat keberapa tuh, Nak? Waja'alna. Enggak ada loh. Hah? Qalu bala qad ja'ana nadhiru fakazzabna wa kazzabna wa waja'alna. Dapat ketemu, Nak? Oh, coba saya buka dulu ya. Jangan-jangan. Enggak dapat, Pak. Ayat kelima, Pak. Ayat kelima. Surat Al-Mulk ya. Oke. Walaqad zayyana sama dunya ya waj'alna rujuman lisayatin wa atadna lahum azabas sa'ir. Kami benar-benar menghiasi langit dan dunia dengan bintang-bintang, menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar terhadap setan dan menyediakannya bagi mereka. Setan-setan itu neraka sa'ir yang menyala. Oke, berarti surat yang apa namanya tuh di ayat tadi, mana nih ayat tadi? Ayat 5. Nah, apa namanya itu kan kita sudah mengerucut tadi jawabannya mengerucut, kalau nggak A berarti
dalam B itu ada kata najmu, berarti ada kata bintang. Terus kemudian yang C itu ada kata najmu juga, ada kata bintang. Yang nggak ada najmunya kan berarti kan yang A dengan yang D. Waj'alna rujuman lisayatin, dan kata itu benda-benda langit atau bintang-bintang dijadikan alat untuk melempar setan. Ini termasuk fungsi bintang ya. Berarti jawaban yang tidak memungkinkan adalah yang D. D. Jawabannya adalah D, Dodol. Tapi nanti boleh di lagi ya, boleh di semua ayat nanti B sama itu ayat-ayat apa aja ya. Aku Oke, di dah. ayat ditulis. Oke, soal nomor 3 ini dikit lagi waktu Aku deh ya. nomor 39 yuk. Dikit lagi waktu kita yuk. Dikit lagi deh, 39 satu soal lagi mudah-mudahan kejar nih ya. Oke, nah nomor 39 karena ini detik terakhir saya bacakan soalnya nak ya. Kesuksesan Raja Zulkarnain membangun tokoh yang terbuat dari besi dan tembaga untuk menghindarkan kaumnya dari Ya'juj dan Ma'juj. Diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-96. Raja Zulkarnain memanaskan besi-besi pada suhu tinggi sampai besi tersebut mengeluarkan api sendiri. Setelah itu cairan tembaga yang sudah dikeleburkan dan suhunya sangat panas dituangkan pada batang besi sehingga menjadi batang besi tembaga atau bimetal yang sangat kuat dan kokoh. Jika dua logam tembaga dan besi tersebut saling menempel dengan koefisien masing-masing, oke nak, berarti ini koefisiennya 1,17 ya. Oke, nah ini koefisiennya 17 ini punya siapa? Ini punya si tembaga, karena kan masing-masing katanya kan, berarti ini punya tembaga. Terus kemudian berarti ini punya si besi. Maka yang akan terjadi ketika kedua logam itu tersebut didinginkan adalah, ingat ini dipaper. Nah ingat ya, dipanaskan, apa namanya tuh, dipaper. Bukan di papan. Di apa nih tuh? Ingat nih, pakedibes. Nah, sorry, tadi salah istilah, lupa saya. Pakedibes, ingat ya, pakedibes. Apa itu pakedibes? Kalau dipanaskan, dia akan melengkung ke yang kecil. Kalau dipanaskan, akan melengkung ke yang kecil. Dibes, kalau didinginkan, maka dia akan melengkung ke yang ingat, apa namanya tadi? Pakedibes ya. Oke. Nah, katanya, kalau misalnya kedua logam ini didinginkan, apa yang terjadi? Ya, pakedibes. Nah, kalau misalnya didinginkan, apa yang terjadi? Ingat, dibes berarti dia akan melengkung ke yang besar. Yang besar siapa? Ke tembaga. Maka jawabannya adalah dia akan melengkung ke arah tembaga. Maka jawabannya adalah yang B. Oke adik-adik, waktu kita sudah berakhir. Kebetulan saya akan karena saya jadi host hari ini untuk semua mapel, jadi saya harus 11.05 itu sudah harus buka kelas ke semuanya. Dan sekarang posisi kita berada di 11.02. Nah, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan adik-adik kami ilmu yang hari ini dan selama 5 hari ke belakang itu bisa bermanfaat untuk KSM Kota. Adik-adikku percayalah bahwa kalian adalah anak terbaik kayak gitu. Insya Allah mudah-mudahan kalian akan sukses nanti di tingkat KSM Kota dan lolos ke provinsi. Mudah-mudahan sampai Amin. Akhirul wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.